wabarakatuh. Pemuji UKIN yang saya hormati, pada hari ini Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya Galih Dwi Rianto SPD nomor PPG 201503189878 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua, sehat semua? Tetap semangat kan untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, anak-anak sehat, tetap semangat. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Mas Rizky, silakan pimpin berdoa. Kita duduk, siap. Siap, berdoa mulai. Ya, terima kasih teman untuk kembali. Nah, semoga dengan berdoa tadi dapat memperlancar kita dalam menuntut ilmu dan ilmu yang kita peroleh hari ini bisa barokah. Nah, anak-anak semua, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah anak-anak hari ini sehat, semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama untuk menambah semangat kita pada hari ini. Yuk. Nah, Bapak memilihkan sebuah lagu yaitu Padamu Negeri. Mari kita mulai bernyanyi. Silakan anak-anak berdiri dulu. Kita
belajar tentang apa? Masih ingat? Kita belajar tentang organ pencernaan manusia. Ya, organ pencernaan manusia. Nah, ada yang masih ingat organ pencernaan manusia itu apa saja? Pertama apa? Masih ingat? Mulut. Terus kerongkongan. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat setelah itu? Lambung, terus usus besar, terus usus halus. Nah, itu adalah macam-macam dari organ pencernaan manusia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tentang organ pencernaan manusia, tetapi kita akan belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Dan nanti kita akan belajar tentang gangguan organ pencernaan manusia dan penyebabnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak mampu menganalisis gangguan pada organ pencernaan dengan benar. Selanjutnya melalui diskusi nanti kita akan melakukan diskusi. Nah, melalui diskusi kita mampu menelaah penyebab gangguan pada organ pencernaan. Nah, selanjutnya kalian akan mampu mempresentasikan peta konsep mengenai penyebab gangguan pencernaan. Nah, selanjutnya anak-anak nanti mampu menganalisis informasi iklan media elektronik dengan benar. Nah, selanjutnya anak-anak mampu menelaah kata kunci pada iklan elektronik dengan tepat. Selanjutnya anak-anak mampu membuat naskah iklan elektronik dengan benar. Nah, kemudian anak-anak mampu mempresentasikan naskah iklan elektronik dengan benar. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, anak-anak masih siap untuk belajar hari ini? Ya. Masih semangat? Terima kasih anak-anak hebat. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan mulai dengan menampilkan sebuah video, ya. Anak-anak perhatikan. Berikut adalah penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, sering kelompok makan. Yang ketiga, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan. Yang kelima, stres. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Dan yang kedelapan, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Teman-teman, selanjutnya gangguan sistem pencernaan pada manusia yang ketiga yaitu diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada saluran urin usus, besar atau kolon. Nah, teman-teman, penyebab dari penyakit diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Selanjutnya, gejala dari penyakit diare biasanya perut terasa kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Lalu, cara untuk penyembuhan penyakit diare ini yaitu diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, anak-anak, setelah anak-anak melihat video tadi, nah Bapak sekarang bertanya, apa sajakah gangguan pencernaan pada manusia? Siapa yang bisa jawab? Apa saja? Diare, benar Mas Rizky. Apa lagi? Terus disentri. Nah, kalau Bapak diare, apakah penyebabnya diare tadi? Ayo, siapa yang tahu? Virus, karena ada virus, ya. Nah, apalagi kalau tadi apa penyebabnya? Makan pedas, apalagi? Makanan yang kurang bersih. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mulai berdiskusi tentang gangguan pencernaan. Nah, mari kita berkelompok, mari kita membentuk kelompok sekarang. Nah, untuk mempersingkat waktu,
Bapak akan membentuk kelompok, memilih kelompok-kelompoknya agar nanti tidak memakan waktu lebih lama. Nah, sekarang kelompok 1 ya, Mas Rizky, Mas Arif, terus Mas Pandu sama Mas Bintang. Nah, kelompok 2 Mas Adit, Mas Aditya, Mas Eka sama Mas Nugi. Silakan bertukar. Dan kelompok 3. Nah, kelompok 3 Mbak Dia sama Mbak Pipi. Nah, sama Mbak Angel sama Mbak Wawa. Untuk kelompok 4 Mbak Iwi, Mbak Ida, Mbak Dihan sama Mbak Kia. Silakan bertukar tempat. Yuk, kita mulai membentuk kelompok. Nah, nanti ya kita akan berdiskusi. Bapak akan membagikan LKPD. Nah, nanti anak-anak berdiskusi ya. Setiap kelompok melakukan diskusi menemukan apakah penyebab gangguan dari organ pencernaan. Nah, Anda setelah nanti selesai berdiskusi, nanti ada perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Yang Bapak bagikan. Nah, yang pertama, jangan lupa diisi nama anggota kelompoknya. Ya, kemudian dipahami apa perintahnya. Setelah itu silakan dikerjakan. Ya. Yuk silakan mulai berdiskusi. Jika masih ada yang belum dimengerti, silakan untuk bertanya. Di kelompok 1 bagaimana? Ya, mulai mengerjakan? Iya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Iya. Ini bagian diskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan di kelompoknya. Ya, semuanya ikut aktif. Semuanya ikut aktif. Semuanya ikut aktif. Apa? Berapa jumlah satuan? Bawah ya. Ya, bantu semuanya. Ikut diskusi, saling membantu. Ya, saling membantu. Nah, saling membantu ya. Kalau 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah? Nah, Bapak akan menunjuk perwakilan salah satu untuk mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 3. Ya, silakan salah satu. Perhatikan yang lain. Diperhatikan dulu yang lain. Ya, kelompok lain diperhatikan. Yang keras. Kelompok lain diperhatikan.
apakah ada yang mau menanggapi dari pekerjaan kelompok 3? Apakah sudah betul? Nah, apakah konsep penyebab dari gangguan organ pencernaan? Bagaimana kelompok lain dari kelompok 1? Apakah pekerjaan dari kelompok 3 sudah betul? Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 2. Yang keras bacanya. Nama anggota kelompok 5 BK Pranata, Hidayat Mulia, Ramdan Aditya Putra, Luki Ardiansa. Berdasarkan hasil diskusi, isilah peta konsep berikut. Mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, terlalu banyak mengonsumsi gula, kekurangan vitamin C, pola makan tidak teratur, pikiran yang terlalu tegang atau stres, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Iya, terima kasih. Nah, sekarang ini adalah pekerjaan dari kelompok 2. Menurut kalian, adakah yang mau menanggapi bagaimana pekerjaan dari kelompok 3? Ayo, adakah tambahan? Apakah pekerjaan dari kelompok 2 sudah betul? Sudah, terima kasih. Kembali Mas Adit. Nah, ternyata dari diskusi tadi, ternyata anak-anak sudah bisa menyebutkan penyebab dari gangguan organ pencernaan. Anak-anak hebat, pintar semua. Nah, untuk selanjutnya, untuk kegiatan yang kedua, kita akan tetap berdiskusi, oke? Kita akan tetap berkelompok. Ya, sebelum kita memulai kegiatan yang kedua, untuk menambah semangat kita, mari kita bertepuk dulu. Tepuk semangat, ya, untuk menambah semangat kita. Mari kita mulai. Tepuk semangat. Sekali lagi, Bapak itu ya, yang kompak, yang keras, ya. Bapak itu mulai, ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bapak akan menampilkan PowerPoint yang akan kita perhatikan dan kita amati bersama-sama tentang iklan elektronik, ya. Nah, yang pertama, iklan media elektronik. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Berdasarkan media digolongkan menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Berbeda dengan media cetak yang menyampaikan informasi, dan media elektronik menyampaikan informasi yang berbentuk elektronik, contohnya radio, televisi, dan komputer. Nah, selanjutnya, ciri-ciri iklan media elektronik. Ya, siapa yang mau membaca? Mbak Dia, silakan baca. Ciri-ciri iklan media elektronik antara lain disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video, disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan susunan yang mendukung iklan. Suasana yang mendukung iklan. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan bahasa iklan dan media cetak. Perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Kalau media cetak iklannya yaitu disampaikan secara tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Terus iklan media elektronik adalah iklan dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan dapat berupa formal maupun non. Ini adalah contoh-contoh iklan. Yang pertama itu iklan tentang makanan sehat dan bergizi. Nah,
Kalimat iklan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Contoh iklan yang kedua, kalimat iklan cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Itu kata-kata iklannya, dan kata kunci yaitu berhubungan dengan jantung, sayur dan buah segar. Nah, itu tadi materi tentang iklan. Untuk kegiatan yang kedua, ya, kita akan berdiskusi tentang naskah iklan. Ya, diperhatikan semua, ya, diperhatikan. Kita akan berdiskusi tentang membuat naskah iklan. Yang nanti setiap kelompok akan membuat naskah iklan, dan kita nanti akan mempresentasikan, ya, hasil dari membuat naskah iklan tersebut. Ya, nanti Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak, ya. Perintahnya ini nanti anak-anak silakan membuat naskah iklan, ya. Nah, setelah kalian membuat naskah iklan yang bertema tentang menjaga kesehatan, nanti setelah kalian membuat naskah selesai, nanti akan dipresentasikan di depan kelas, ya. Silakan dimulai. Yuk. Yuk, apa? Yuk, silakan dimulai. Ayo, Mas Aditya yang di kelompoknya. Ayo, silakan. Ayo cepat. Ya. Silakan, ayo berdiskusi ya, bagus. Ayo yang aktif diskusinya. Silakan. Ayo kelompok 2 dengan bermain sendiri. Ayo, Mas Aditya. Ayo dibantu Mas Aditya. Ayo ditulis. Ayo. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Iya. Nanti ya kalau kalian membuat itu yang berkomunikasi 3 orang, ya nanti yang masuk 3 orang. Iya. Iya, betul. Iya, kelompok 4. Kalian tulis naskah, setelah itu kata kuncinya dari iklan itu apa? Ayo mulai. Baca percakapannya yang keras. Kelompok lain mohon diperhatikan. Kelompok 2 diperhatikan. Siap? Diperhatikan kelompok lain. Silakan dimulai. Elektronik upaya menjaga kesehatan. 3 orang siswa kelas 5 tampak sedang asing mengobrol di luar kelas. Ketika waktu istirahat, ketiga anak tersebut yaitu Tony, Siti, dan Remy. Tony, hidup sehat bukan berarti tidak pernah sakit, tapi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjadi sehat. Siti, apa toh arti kalimat tersebut? Artinya kita harus selalu berusaha untuk tetap sehat. Contohnya saja pencernaan kita. Pencernaan kita mirip dapur di rumah kita yang menyiapkan seluruh
tujuannya apa? Menjaga kesehatan organ pencernaan sehat. Oh ya, terima kasih PKPD-nya. Nah, ini adalah pekerjaan dari kelompok 3. Adakah dari kelompok lain yang mau menambahkan? Menurut kelompok 1, apakah sudah baik pekerjaan dari kelompok 3? Dari kelompok 2, bagaimana tanggapan kalian? Sudah baik? Ya. Dari kelompok 4, bagaimana? Oh ya, sudah. Terima kasih. Kembali ke tempat. Selain kelompok lain, silakan diperhatikan. Yuk, silakan dimulai. Aku dan kakak sedang berjalan-jalan, kemudian aku mengeluh blok dan duduk di pinggir jalan. Kamu kenapa, Dek? Aku pusing, Kak. Kepala aku berbunga-bunga, badanku juga lemas. Iya, Dek, kamu tampak bunda. Nampaknya kamu sakit. Ayo kita antar ke klinik yang ada di sana. Aku dengan dipapah oleh kakak berjalan menuju ke klinik. Dokter telah selesai memeriksaku. Dokter anemia adalah kondisi tubuh yang menyebar secara merah. Ciri-ciri orang yang menderita anemia seperti kondisi anemia, badan lemas, kepala pusing, muka pucat dan mata berbenang-benang. Mengapa saya bisa menderita anemia, dokter? Salah satunya dengan makanan yang mengandung zat besi. Bagaimana cara menjaga anemia, dokter? Salah satunya dengan makanan yang mengandung zat besi seperti bayam, kaldu, brokoli, kacang-kacangan, jagung, dan lain-lain. Ya nih, Dok, adik saya paling suka sama sayur-sayur tersebut. Sekarang dokter akan memberikan kamu obat penambah darah, namun kamu harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya, agar tidak anemia lagi. Hai dokter. Dan kata kuncinya apa? Kandungan nutrisi, manfaat makan, mencegah anemia. Ya, terima kasih PKPD-nya. Nah, ini dari pekerjaan kelompok 4. Dari kelompok 1, apakah ada tanggapan? Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah baik iklan dari kelompok 4? Sudah. Nah, dari kelompok 3, bagaimana menurut kalian? Sudah baik pembuatan iklan dari kelompok 4? Ya, sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok 4. Nah, anak-anak, kita tadi sudah menyelesaikan 2 kegiatan kelompok. Yang pertama, mencari penyebab gangguan organ pencernaan. Yang kedua, yaitu kita membuat naskah iklan tentang menjaga kesehatan. Karena kelompok kita sudah selesai, nah, anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk. Nah, anak-anak, nah, tadi yang pertama, ya, kita mencari penyebab gangguan pencernaan atau gangguan organ pencernaan. Yang pertama karena apa? Kita memakan makanan yang tidak sehat atau mengandung kuman, yaitu. Terus yang kedua, apalagi? Siapa yang tahu? Yang kedua, setelah memakan makanan yang tidak sehat atau mengandung kuman, yang kedua yaitu kurang vitamin C. Yang ketiga, apalagi? Terlalu banyak stres. Nah, terlalu banyak pikiran atau stres. Yang keempat, apa? Menunda buang air besar. Ya, itu adalah beberapa dari penyebab gangguan organ pencernaan. Yang kedua, yang kegiatan kedua tadi iklan, membuat iklan
tentang bertema kesehatan, maka kita harus mengetahui kata kuncinya terlebih dahulu. Ya, contohnya kata kunci tentang kesehatan yaitu makanan sehat bisa kalau kita tentang kesehatan, atau menjaga kebersihan juga itu kata kunci untuk iklan menjaga kesehatan. Nah, karena kita berkelompoknya sudah selesai, maka Bapak akan membagikan soal evaluasi. Ya, ini nanti dikerjakan sendiri, tidak berkelompok lagi, dikerjakan secara mandiri. Ya, Bapak akan membagikan ya. Kalau ada soal yang belum dimengerti, silakan bertanya kepada Bapak. Ada yang sudah selesai? Ya, terima kasih anak-anak. Nah, kita hari ini telah belajar tentang yang pertama, mencari atau menganalisis tentang penyebab gangguan pencernaan. Terus yang kedua kita membuat naskah iklan. Yang pertama, penyebab dari gangguan organ pencernaan adalah salah satunya yaitu makanan yang tidak sehat. Yang kedua, kurang vitamin C. Yang ketiga, apa? Menunda buang air besar. Terus ada lagi, terlalu makan gula. Terus stres. Ya. Terus naskah iklan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa? Kata kuncinya tentang apakah kita membuat tentang tema, apakah itu produk, apakah itu tentang kesehatan, apakah itu tentang kebersihan ya. Nah, sekarang Bapak bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Yuk, Mas Arif. Mengetahui tentang gangguan pencernaan. Ya, hebat anak semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya tentang pola lantai, kita akan mengetahui pola lantai tarik daerah. Oke, ya. Nah, pesan Bapak ya untuk anak-anak semua diperhatikan tadi. Ya, diperhatikan semua. Pesan Bapak kepada anak-anak yaitu jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan.
Mas Adit silakan dipimpin doa. Kita akan belajar. Di tempat duduk siap, siap berdoa.